Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang benar-benar sering banget ditanyain dan juga menjadi halangan utama orang untuk bisa lepas dan move on dari seorang NPD. Yaitu pertanyaannya, apakah narsisis bisa disembuhkan? Jadi rata-rata supply dari NPD ini adalah orang-orang yang sangat empathetic, highly empathetic, sensitive people. Jadi alangkah hebatnya ya orang-orang ini ya, yang udah mengalami trauma bond, ya memang mereka benar-benar sadar merasakan chemistry yang hebat gitu ya, benar-benar sayang dan bahkan mau mengorbankan segalanya untuk pasangannya yang NPD ini. Bahkan sampai udah diperlakukan abusive, disakiti saja masih tetap memiliki harapan, dan bahkan hebatnya lagi mau berusaha untuk menyembuhkan pasangan yang NPD. Jadi setelah tahu nih, oh ternyata pasangan saya ini agak beda ya gitu, tapi sama persis kayak yang terjadi sama saya dulu ya. Bukannya terus saya gampang move on atau gimana, enggak loh, masih berusaha saking bener-bener empatetiknya untuk bisa pengen nolong dan berandai-andai. Kayaknya kalau orang ini bener-bener bisa sembuh, alangkah bahagianya saya ya kalau bisa sama orang ini selamanya kayak gitu. Nah, tapi setelah saya pelajari sekian lama, sebenarnya kenapa kalian kok bisa merasa bener-bener bucin banget gitu ya? Jawabannya ya sebenarnya karena mereka NPD. Karena kalau mereka nggak NPD, kita ini nggak akan ngerasain high and low yang segitunya juga gitu. Mungkin yang pernah pacaran sama orang-orang normal lain merasa ini pasangan gua yang kali ini bener-bener bisa bikin gua ngelayang-layang gitu ya. Nah, akibatnya para supply ini pengen berada pada posisi high terus menerus, dan itu nggak mungkin. Nah, jadi saya akan memberikan 10 fakta tentang kesembuhan NPD, dimana nanti pada akhir video kalian bisa menjawab sendiri pertanyaannya, apakah NPD bisa disembuhkan. Nomor 1, NPD adalah sebuah personality disorder, bukan disease atau penyakit ya, tapi secara medis dikategorikan sebagai personality disorder. Kalau sebuah penyakit itu bedanya gini, bisa sembuh, nggak bisa sembuh, bisa juga sembuh dengan obat. Contoh penyakit disebabkan oleh virus, bakteri. Nah, kita minum obat flu, kita minum obat medis lah ya, obat dari dokter gitu, bisa membantu kita, antibodi kita bisa melawan virus itu, bisa melawan bakteri itu, jadinya akhirnya kita bisa sembuh. Nah, tapi kenapa NPD disebut sebagai personality disorder? Karena ini memang disorder. Jadi orang yang mengalami personality disorder ini, dia itu tidak mengalami kesakitan apapun dengan adanya perbedaan ini. Itu yang paling penting untuk diperhatikan ya. Kemudian yang nomor 2, perhatikan video tentang neuroscience yang saya sudah tekankan berkali-kali bahwa secara brain scan memang terbukti bahwa mereka memiliki sedikit perbedaan dengan komposisi otaknya, yaitu pada bagian prefrontal cortex, amigdala, dan juga bagian prosesor yang mempengaruhi empati. Mungkin kalian bisa nonton video itu, Neuroscience Part 1, yang nggak akan saya banyak bahas di video kali ini. Kemudian nomor 3, apakah Anda bisa menolong orang yang merasa nggak perlu ditolong, atau bahkan nggak mau menolong dirinya sendiri? Karena untuk kita menolong seseorang, pertama, emang orang itu harus percaya bahwa memang ada yang perlu diperbaiki. Nah, sayangnya kemampuan untuk merecognize adanya sesuatu yang perlu diperbaiki ini bukan bagian dari ability dari seorang NPD.
Jadi kalau misalkan ada yang masih berharap pengen NBD sembuh, itu saya nggak kaget ya, bahkan saya juga udah ngalamin itu semua. Bener-bener pengen banget membayangkan betapa bahagianya kalau NBD itu bisa sembuh. Menyembuhkan NBD itu melawan nature asli mereka. Nature asli itu ibaratnya kayak memang NBD itu akan terus berlaku abusive seperti itu. Gampangnya kayak kita melarang ikan untuk berenang atau burung untuk terbang, karena secara nature ikan itu harus berenang dan burung itu memang untuk terbang. Nah, coba kalian pikirkan kembali, kira-kira setipis apa kesempatan kalian untuk berhasil ya kalau misalkan kalian bisa merubah nature dari sebuah makhluk yang memang secara nature sudah seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat itu NPD memang saya katakan berkali-kali spektrum. Jadi bisa disembuhkan nggak? Kalau disembuhkan itu pasti ada langkah-langkahnya. Nah, dengan terapi oke, bisa misalkan mau dibawa terapi segala macam. Nah, dengan menyimak 3 fakta di atas itu, coba kalian pikirkan kembali. NPD dengan terapi yang komprehensif ya, minimal 5 tahun aja itu bisa mengurangi spektrumnya. Jadi seakan-akan bisa ditahan, seakan-akan lebih normal gitu. Saya nggak bilang normal, tapi lebih normal. Tapi bagaimana membuat NPD sadar bahwa ia perlu terapi, itu tentunya tantangan tersendiri gitu. Banyak case di luar negeri yang psikiaternya itu terang-terangan menolak klien NPD. Kenapa ya kok benar-benar menolak? Karena banyak case udah terbukti bahwa ketika mereka terapi pun mereka juga akan berbohong. Pertama itu. Kedua, setelah mereka terapi, banyak riset yang menunjukkan bahwa justru mereka semakin ahli dalam manipulasinya setelah terapi. Nah, bayangin tuh kalau kalian lagi nolongin NPD yang tadinya berpikir untuk menjadi lebih baik, tapi ujung-ujungnya waktu terapi juga sama aja bohong sama psikiaternya, atau bahkan lebih jago lagi manipulasinya kayak gitu. Jadi kalian harus pertimbangkan matang-matang. Dan nomor 5, NPD kemungkinan terbesar, ini saya katakan kemungkinan ya, yang merasa perlu terapi. Ada NPD yang memang merasa perlu terapi karena merasa ada sesuatu yang beda gitu. Nah, itu kemungkinan besar terjadi ketika dia sudah pada posisi kolaps. Artinya sudah semakin sulit untuk mencari fuel dan nggak punya supply lagi, semakin susah. Nah, kondisi itu terjadinya biasanya kayak gimana? Biasanya mereka pada umur antara 45 sampai 55. Secara normal ya, dimana NPD ini mungkin mulai sulit untuk menemukan supply yang baru. Tentu tergantung kondisi masing-masing orang. Mereka punya superficial charm, dan artinya dengan bertambahnya umur tentu akan semakin sulit untuk mencari supply yang baru. Fisik mungkin juga udah berkurang. Nah, tergantung secara finansial seperti apa, secara pekerjaan. Nah, tapi tentu umur adalah musuh utama dari seorang NPD. Seperti itu. Kemudian yang nomor 6, yang banyak didebatkan sama saya, tapi kita kan percaya kalau cinta itu bisa merubah segalanya ya, the power of love. Nah, itu ya, itu kocak sih kalau saya lihat sekarang gitu. Walaupun dulu saya juga berpikir seperti gitu. Nah, tapi apakah kita bisa menerima bahwa entitas ini memang sepenuhnya lawan dari cinta itu sendiri? Nah, bagaimana Anda bicara tentang cinta tanpa adanya empati? Jadi, kalau misalkan kalian merasa the power of love bisa menyembuhkan mereka, nah mungkin kalian perlu nonton video yang judulnya Bagaimana Kalau Supply Memberikan Semuanya Yang Narsisis Mau. Itu cukup dijelaskan di situ. Kemudian nomor 7, NPD itu sebuah defensive mekanisme terus-menerus dan distorsi realitas. Jiwa yang kosong, tidak punya jati diri, kayak social chameleon gitu. No sense of self. Jadi
kalau misalkan entitasnya aja udah nggak stabil kayak gitu, apa kalian masih berpikir untuk jadi superhero gitu, yang mau nolongin mereka, yang berpikir bahwa mereka pasti bisa sembuh gitu? Pertanyaannya, berapa lama waktu yang Anda mau investasikan untuk ini? Jadi tanyakan kembali apa yang Anda cari dalam Anda mencari pasangan gitu. Anda mencari pasangan hidup yang bisa menemukan cinta sejati, bisa saling berbagi, atau Anda ini lagi cari project? Kenapa kok saya bilang masih project? Iya kan, Anda merasa project yang menantang ini untuk menyembuhkan seorang NPD ini. Jadi tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita ini memang mau jalanin project yang mustahil ini? Seperti itu, dengan bertanya-tanya apakah NPD bisa disembuhin atau enggak. Kemudian yang nomor 9 ya, ini juga pernah dibilang gitu ke saya ya. Ada seorang yang bilang bahwa lu bukan psikiater gitu, lu bukan ahli psikologi loh. Waktu itu saya bener-bener down banget dan bahkan ingin pasangan saya ini sembuh, tapi saya bukan profesional. Ya memang betul, lu punya rasa cinta yang sungguh besar, tapi itu saja nggak cukup gitu, dan itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan Anda memang merasa Anda terlalu bisa menyembuhkan itu, saran saya sih jauhkan pikiran itu jauh-jauh gitu. Lebih baik, lebih mudah untuk kita back to self love. Kemudian nomor 10, satu hal yang ditanyain ke saya juga, NPD ini bisa melakukan hal baik ya ke supply-nya, tapi kalian jangan lupa, bahkan hal terbaik yang mantan NPD saya lakukan kepada saya ialah berhenti menjadikan saya supply-nya. Itu satu-satunya berkat dan kebaikan NPD yang termasyur yang Anda bisa dapetin gitu, yang dia bisa lakuin dengan Anda bisa melanjutkan hidup Anda secara bebas, secara normal, dan keluar dari wahana itu. Nah, itu bagi saya adalah sebuah berkat. Nah, mungkin nanti kalian yang bisa benar-benar sadar ini, entah berapa lama lagi baru kalian akan sadar bahwa itu adalah sebuah berkat. Mungkin yang masih struggling, dari video ini saya cuma mau memberikan 10 fakta itu supaya kalian lebih back to reality, lebih sadar tentang real, memang ada personality disorder ini. Nah, jangan lupa lagi bahwa orang-orang yang ingin menyembuhkan NPD, orang-orang empatetik ini, sebenarnya mereka lah yang perlu ditolong, karena mereka lah korban. Nah, dengan kondisi itu pun kita orang-orang empatetik, highly sensitive people ini, mereka tetap pengen jadi yang nolong loh. Jadi itulah benar-benar suatu hal yang sangat dimanfaatkan oleh orang-orang NPD karena mereka memang memiliki radar. Singkatnya, kalau Anda mulai menerima bahwa NPD ini akan terus menjadi NPD, artinya memang ini sebuah disorder, seharusnya sih Anda nggak perlu membuang-buang waktu Anda lagi dengan apa? Mengurus diri sendiri. Ketika kita menolong orang ini, tapi sebenarnya kita sedang melakukan hal negatif kepada diri kita sendiri. Nah, kalau misalkan dari 10 fakta ini, sebenarnya pertanyaan sudah terjawab ya. Kalian bisa jawab sendiri, apakah NPD bisa disembuhkan? Nah, dari 10 itu tentu kalian udah bisa menjawab. Kalau saya yang ditanya, jawabannya nggak bisa. Dan kalau misalkan bisa dikurangin, ya dengan kemungkinan yang sangat kecil dan dengan kondisi-kondisi yang tadi saya udah ceritain. Dan kalau misalkan kalian memang merasa masih struggling banget, masih berharap untuk nyembuhin NPD kalian, walaupun setelah menonton video ini, kalian bisa sharing sama saya di sini di Instagram
unsecret.narcissist. Nah, semoga video ini bisa membantu. Dan nanti selanjutnya saya akan mulai masuk ke topik-topik edukasi selanjutnya. Video kali ini benar-benar untuk meyakinkan Anda tentang fakta-fakta yang semoga bisa menjadi pertimbangan kalian. Apakah memang kalian benar-benar mau cari project atau mau cari pasangan yang benar-benar bisa menjadi pasangan hidup kalian, yang bisa saling berbagi, bisa saling mengasihi, dan tentunya yang bisa hidup normal. Thank you guys.